Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saatnya kita mendengarkan khotbah. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Saksi Kebangkitan Kristus. Bacaan hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Sebagai pengantar, kitab 1 Korintus pasal 15 dikenal sebagai pasal kebangkitan. Pada waktu itu di jemaat Korintus terdapat perdebatan. Sebagian orang sangat merindukan kebangkitan, sementara sebagian orang lain berpikir bahwa kebangkitan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, Paulus menjelaskan dengan jelas mengenai kebangkitan. Kebangkitan Kristus adalah inti dari Injil dan menjadi jaminan kebangkitan bagi orang percaya. Injil yang disampaikan oleh Paulus diringkas secara tepat dalam ayat 3 dan ayat 4, yaitu Kristus telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Lalu dari ayat 5 sampai dengan 8, Paulus menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus disaksikan oleh banyak orang, sehingga membuktikan bahwa inti Injil adalah kebangkitan Kristus. Injil Kristus yang telah diberitakan oleh Paulus dan diterima oleh jemaat di Korintus itu telah terbukti nyata sepanjang sejarah dan hanya dapat disampaikan melalui pernyataan Yesus Kristus sendiri. Dalam Galatia 1 ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Mengapa Paulus begitu rindu agar jemaat Korintus memahami dengan jelas Injil yang telah ia sampaikan? Itu karena tolak ukur dari gereja yang sejati, yaitu tubuh Kristus, terletak pada Injil. Hanya Injillah yang menjadi dasar dari keberadaan gereja sebagai gereja dan menjadi fondasi bagi identitas orang percaya sebagai pengikut Kristus. Dalam Roma pasal 1 ayat 16, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jemaat Korintus menjadi orang-orang Kristen yang sejati karena mereka telah mengalami dan menerima Injil yang sejati, Injil Kristus. Itulah sebabnya Paulus sangat menekankan Injil yang telah dia sampaikan, karena inti dari Injil yang diberikan oleh Paulus adalah kebangkitan Kristus. Ia menegaskan bahwa hanya melalui Injillah keselamatan bisa diperoleh.
Dari seluruh isi Injil yang disampaikan kepada jemaat Korintus, hal yang paling utama adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa Ia telah dibangkitkan juga sesuai dengan kitab suci. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Ewon sungguh-sungguh menyadari bahwa Kristus yang kita terima adalah Injil yang sejati. Dan dengan kematian serta kebangkitan Kristus, kita telah diselamatkan. Kiranya kita semua mengalami secara nyata status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan dan hidup sebagai saksi-saksi Kristus dalam dunia ini. Pokok bahasan yang pertama adalah Yesus adalah Kristus. Dalam ayat 3 sampai dengan 4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lalu, mengapa Paulus menyebut Kristus sebagai subjek dari kematian, penebusan, penyaliban dan kebangkitan, tetapi bukan Yesus? Itu dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Yesus yang benar-benar ada dalam sejarah itu adalah Kristus. Seperti yang telah kita ketahui, pernyataan terbesar dari gereja mula-mula adalah Yesus adalah Kristus. Yesus adalah nama seorang. Nama Yesus merujuk pada pribadi tertentu yang benar-benar hidup dalam sejarah. Seorang manusia yang lahir di Nazaret, anak dari seorang tukang kayu biasa. Namun, kitab-kitab Injil dan Paulus menekankan berulang kali bahwa Yesus itu adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Artinya pribadi yang benar-benar ada dalam sejarah dengan nama Yesus itu adalah Mesias, yaitu Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Lalu, apa inti pesan yang disampaikan para rasul setelah peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Inti dari pemberitaan Injil adalah Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus. Dengan kata lain, peristiwa keselamatan dalam iman Kristen didasarkan pada peristiwa sejarah. Jika seperti yang dikatakan oleh para penganut pluralisme agama masa ini, Yesus dalam sejarah bukanlah satu-satunya Kristus dan bahwa ada banyak Kristus yang lain, maka pernyataan seperti itu bukanlah Injil, sebagaimana yang telah disampaikan para rasul dengan mempertaruhkan nyawanya mereka. Oleh karena itu, pernyataan Yesus adalah Kristus tidak bisa dianggap sebagai mitos. Itu bukanlah ungkapan sastra atau simbol belaka. Pernyataan Yesus adalah Kristus adalah fakta secara sejarah. Karena itulah Paulus menyatukan nama pribadi Yesus dengan gelar Kristus ketika berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Kematian Yesus bukanlah sebuah kecelakaan atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Sebaliknya, kematian penebusan oleh Yesus adalah peristiwa yang telah dinubuatkan dalam kitab suci dan merupakan kematian yang telah dipersiapkan. Kematian Yesus telah dinubuatkan di berbagai bagian dalam perjanjian lama. Yang lebih penting adalah bahwa kematian Yesus Kristus adalah kematian terhadap dosa, sehingga setiap orang percaya yang bersatu dengan Kristus melalui iman juga telah mati terhadap dosa bersama Kristus. Dan seperti Kristus bangkit mengalahkan kuasa maut dan mengalahkan kuasa iblis, demikian pula orang percaya pada akhirnya akan dibangkitkan bersama Dia. Sama seperti peristiwa kematiannya, peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang terjadi sesuai dengan kitab suci.
Dalam Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dalam Yesaya 54 ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon hidup setiap hari dalam iman kebangkitan. Percaya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa melalui iman kepada Kristus, kita pun telah mati dan bangkit bersama Dia, sehingga menjalani kehidupan sebagai pemenang setiap hari. Pokok bahasan yang kedua adalah kasih karunia Allah. Dalam ayat 5 sampai dengan 10, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Alkitab mencatat bahwa ada banyak saksi atas kebangkitan Kristus. Saksi pertama adalah Kefas, yaitu Petrus. Kemudian ke-12 murid, lalu lebih dari 500 saudara, selanjutnya Yakobus, dan akhirnya ia menampakkan diri kepada semua rasul, termasuk Paulus. Dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 17, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dalam Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 48, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kitab-kitab Injil dengan jelas menyatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah kenyataan yang sungguh-sungguh dan peristiwa sejarah, fakta secara sejarah. Melalui perkataan Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya untuk menyentuh tubuhnya dan telah bangkit sebagai bukti kebangkitan yang nyata dan fisik. Paulus menyatakan bahwa para saksi kebangkitan Yesus masih hidup pada waktu itu dan terus bersaksi tentang apa yang mereka lihat. Pertumbuhan pesat gereja mula-mula juga terjadi karena mereka dengan penuh keyakinan dan keberanian memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus yang mereka sendiri melihat, saksikan.
Yesus sebelum naik ke surga telah memerintahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka taati perintah ini dengan setia. Seorang saksi adalah orang yang memberikan kesaksian tentang apa yang ia lihat dan dengar sendiri dengan benar dan setia di pengadilan. Paulus pun menyebut dirinya sebagai saksi kebangkitan Kristus. Ia menyadari bahwa penganiayaan yang dilakukannya terhadap jemaat lokal sebelumnya adalah pemberontak terhadap Allah dan seluruh tubuh Kristus. Karena itu, ia menyebut dirinya sebagai yang paling hina di antara para rasul, bahkan merasa tidak layak disebut sebagai rasul. Namun demikian, Paulus tetap menjadi seorang rasul dan menyadari panggilannya sebagai seorang rasul. Melalui perubahan yang begitu besar dan luar biasa ini, Paulus menyatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa nyata yang mengubahkan hidup diri. Ia merasa seperti anaknya lahir sebelum waktunya, seseorang yang tidak layak, bahkan seseorang penganiaya jemaat. Namun karena perjumpaannya dengan Kristus yang telah bangkit, ia diangkat menjadi rasul. Jika ia tidak mengalami kebangkitan Kristus, ia tidak akan pernah menjadi seorang rasul yang berharga. Meskipun memiliki latar belakang sebagai penganiaya orang Kristen, kenyataan bahwa Paulus menjadi seorang rasul menunjukkan betapa besar dan dahsyat kasih karunia serta kuasa kreatif dari Allah. Dalam satu ayat saja, Paulus menyebut kasih karunia Allah sebanyak 3 kali. Itu menunjukkan betapa besar rasa syukur dan kekagumannya atas kasih karunia yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Bahwa orang yang dahulu menganiaya orang Kristen bukan hanya menjadi orang Kristen, melainkan menjadi rasul yang membawa orang-orang bukan Kristen kepada Kristus adalah keajaiban yang luar biasa. Hal itu tidak mungkin terjadi oleh kekuatan atau usaha Paulus sendiri. Itu adalah sepenuhnya karya Tuhan yang dengan kuasanya memanggil dan menetapkan Paulus untuk menjadi pemberita Injil dan saksi kebangkitan Kristus. Dan karena ia mengalami kasih karunia Allah yang begitu istimewa ini, Paulus bekerja lebih giat dan melayani dengan lebih sungguh karena penuh rasa syukur. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Namun demikian, Paulus tidak menganggap jeri lelah dan usahanya sebagai alasan untuk bermegah. Melainkan ia menyatakan bahwa semuanya itu adalah hasil dari kasih karunia Allah yang menyertai dia. Dan ia mengembalikan seluruh kemuliaan hanya kepada Tuhan. Ia juga menegaskan bahwa baik rasul-rasul lain yang lebih dahulu dipanggil sebelum dirinya maupun Injil yang ia beritakan, isinya tetap sama. Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Injil bukanlah pengajaran atau pewartaan pribadi yang khas atau khusus milik satu orang, tetapi merupakan pesan yang sama yang diberikan oleh semua rasul dan orang percaya.
Artinya, baik pada masa itu maupun sekarang, para rasul termasuk Paulus dengan setia dan konsisten memberitakan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu kepada sebagian jemaat di Korintus yang masih ragu adalah kebangkitan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan mereka untuk memutuskan apakah mereka akan terus percaya pada Injil seperti yang telah mereka terima sejak awal, atau mereka akan mulai percaya Injil lain yang bukan berasal dari pada rasul. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon mengakui bahwa kita telah mendengar Injil, diselamatkan, menjadi anak-anak Allah dan murid Kristus. Dan kini kita juga dipakai untuk memberitakan Injil Kristus kepada jiwa-jiwa lainnya. Semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kiranya setiap kita terus melangkah maju dengan keyakinan dan iman yang tak tergoyahkan hingga akhir. Sebagai kesimpulan, mengapa saudara percaya kepada Yesus? Siapakah Yesus bagi saudara? Banyak orang yang menjawab bahwa Yesus adalah juru selamat yang maha kuasa, penghibur, Bapa, sahabat, dan lain-lain. Namun sampai saat ini saya belum pernah bertemu orang Kristen yang menjawab, saya percaya kepada Yesus karena Yesus adalah Kristus. Jika saya mengganti pertanyaan menjadi siapakah Prabowo, maka saudara akan langsung menjawab Presiden Indonesia. Walaupun Prabowo dia tetap adalah ayah dari Didit, teman dari seseorang, dan sebagainya. Benar bahwa Yesus adalah yang maha kuasa, juru selamat, penghibur, Bapa, dan sahabat. Namun, lebih dari semuanya itu, Yesus adalah Kristus. Karena sebagai Kristus, ia telah melakukan karya sebagai Raja sejati, Imam sejati, dan Nabi sejati. Itulah sebabnya dia bisa menjadi juru selamat, penghibur, Bapa, dan sahabat kita. Kita adalah orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang percaya dan mengikuti Kristus. Tetapi sayangnya banyak dari kita pergi ke gereja tanpa sungguh-sungguh mengenal siapa itu Kristus. Hanya Kristuslah yang dapat menyelesaikan masalah mendasar manusia, masalah dosa, masalah setan, dan masalah terpisah dari Tuhan. Dialah yang mengeluarkan kita dari kegelapan setan, kerajaan setan, dan membawa kita masuk ke kerajaan Allah. Iblis adalah musuh yang menutup mata rohani kita, menarik kita untuk mengejar hal-hal jasmani, hal-hal fana, dan mencegah kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kristuslah yang menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Kristuslah yang menyelesaikan penghalang dosa antara Allah dan manusia. Ketika kita percaya kepada Kristus, kepemimpinan atas hidup kita beralih dari iblis kepada Allah. Ketika kita percaya bahwa Kristus mati dan bangkit bagi kita, kita diselamatkan oleh anugerah Allah dan kita hidup bersama Allah. Kita percaya kepada Yesus karena Yesus adalah Kristus. Jika Buddha adalah Kristus, maka kita seharusnya percaya kepada Buddha. Jika Muhammad adalah Kristus, kita seharusnya percaya kepada Muhammad. Jika Maria adalah Kristus, kita seharusnya percaya kepada Maria. Namun hanya Yesuslah yang adalah Kristus, itulah sebabnya kita percaya kepada Yesus. Seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon telah menerima Injil bahwa Yesus adalah Kristus. Kiranya kita semua hidup menikmati dan memberitakan Injil ini sebagai murid Kristus, sebagai saksi kebangkitan Kristus yang berkenan kepada Tuhan dari Sabang sampai ke Merauke. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau memanggil kami dalam waktu-Mu yang tepat dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami lagi hidup dalam perbudakan iblis. Jangan biarkan kami tertipu oleh tipu daya setan. Tetapi tuntun kami agar kami dapat melakukan peperangan rohani dalam nama Yesus Kristus melalui senjata doa. Bimbing kami melangkah dengan mata iman untuk memasuk dan menduduki tanah yang Engkau janjikan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikannya kepada kami. Tuhan, jadikan kami saksi kebangkitan Kristus setiap hari. Kami mengucap syukur atas segalanya dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Anita yang telah menyampaikan firman. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Mungkin atau ada jemaat yang pertama kali baru hadir? Kalau ada, mohon berdiri. 오늘 처음 방문하신 분 계실까요? Atau ada pengumuman yang ingin disampaikan? 야, Oke, 방송 lanjut silakan. pengumuman. 광고하겠습니다. Mari kita berdoa untuk menjadi saksi penggenapan